Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang soal yang berkaitan dengan hukum Newton. Oke, masih ingat hukum Newton itu menyebutkan bahwa sigma F sama dengan M kali A. Sigma F ini adalah resultan gaya. Satuannya yaitu Newton atau N. M adalah massa. Massa satuannya kilogram. Dan A adalah percepatan. Percepatan satuannya yaitu meter per second kuadrat. Oke, dari sini dari gambar pertama dan gambar kedua dapat diketahui bahwa ini adalah M atau massa gambar pertama. Kalau ini adalah massa kedua, massa benda kedua. Oke, jadi M1 sama dengan berapa di sini? 10 kg. Kita tulis 10 kg. Dan M2-nya yaitu 5 kg. Selanjutnya kita ke resultan gaya. Ini ada resultan gaya. Ini ada 3 ya. Ini ke kanan dan ini yang 30 Newton juga ke kanan, yang 20 Newton ke kiri. Jadi resultan gayanya atau sigma F atau resultan gaya yaitu yang ke kanan kita positif, kita nilai positif. Jadi 30 Newton dari sini. Terus ini ada ke kanan juga plus 40 Newton. Mana yang ke kiri? Ya benar, 20 Newton. Min 20 Newton. Oke, setelah itu baru kita jumlahkan. Jadi sigma F sama dengan 30 plus 40 Newton min 20 Newton. Jadi sebesar 50 Newton. Maka di sini pernyataannya percepatan 1, berarti yang belum diketahui apa? Yaitu yang belum diketahui adalah percepatannya. Jadi ditanya A-nya atau percepatan. Bagaimana cara mencari A? Ingat ketika sigma F sama dengan M kali A rumusnya, maka ini bisa kita anggap sebagai rumus segitiga. F-nya di atas, sigma F-nya. Terus sini ada M, ada A. Kalau A-nya yang kita cari berarti F per M. Jadi A sama dengan sigma F atau penjumlahan resultan gayanya dibagi dengan A M yaitu massanya. Massa benda pertama ya. Oke, coba kita hitung tadi. Berapa sigma F-nya? 50 Newton. Kita substitusikan di sini. 50 Newton. Terus M-nya berapa M-nya? Yaitu 10 kilogram. Oke, jadi berapa besar kecepatannya atau percepatannya ini? Berapa besar percepatannya? 50 Newton dibagi dengan 10 Newton. Yaitu coret jadi 5 meter per second kuadrat. Ini adalah percepatan pada gambar 1. Nah, berapakah pada gambar kedua? Oke, kita pindah di sini ya, karena di sini tidak muat. Ini pada yang pertama. Kalau yang kedua, berarti diketahui berapa M-nya, M2-nya? Ya, M2-nya adalah 5 kg. Terus berapakah sigma F-nya? Sigma F-nya mana yang ke kanan? Ya, ini ada yang ke kanan, ada 40 Newton. Mana lagi yang ke kanan? Tidak ada, berarti yang positif cuma 40 Newton. Terus mana yang ke kiri? Ya, ini ke kiri semua, berarti minus ya, minus
15 Newton. Mana ke kiri lagi? Ini ada 15 Newton, berarti minus 15 Newton. Oke, sekarang kita hitung ya. 40 Newton dikurang 15 Newton dikurang 15 Newton. Berarti 40 kurang 15 ya 25, dikurang 15 berarti 10 Newton. Oke, 10 Newton. Nih, berapakah percepatannya? Nah, maka yang ditanya adalah yang tidak diketahui tadi. Berapa percepatannya? Kalau tadi ini benda 1, ini 1, berarti ini percepatan benda kedua. A, 2-nya berapa? Nah, kita tahu bahwa percepatan tadi rumusnya apa? Sigma F atau jumlah resultan gayanya dibagi dengan masanya. Benda kedua. Nah, sigma F benda pertama tadi berapa? Resultan gayanya 10 Newton. Berapa massa yang kedua? 5 kilogram. Kita substitusikan 10 bagi 5 berapa? Yaitu 2. Satuannya apa percepatan? Meter per second kuadrat. Jadi ini adalah percepatan pada benda pertama yaitu sebesar 5 meter per second kuadrat, sedangkan pada benda kedua yaitu 2 meter per second kuadrat. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa benar ya, bahwa percepatan seharusnya percepatan atau A1 lebih besar daripada A2, atau bahasanya yang benar itu yaitu, maka di sini ya, ini salah. Ini salah ya. Salah. Harusnya percepatan benda 1 lebih besar. Kalau lebih besar berarti ngarahnya ke yang angka 1 nih, lebih besar daripada benda 2. Karena di sini karena resultan gayanya pada benda 1 lebih besar, ingat tandanya, lebih besar mengarah ke sini daripada benda 2. Oke, jadi ini ya penjelasannya. Hati-hati ya ketika ada tanda ini. Kalau yang membelakangi berarti ini lebih kecil, yang mengarah ini lebih besar. Nah, dari persamaan ini ya kita tahu bahwa F ini adalah perkalian antara M kali A atau massa dikali percepatannya. Berarti semakin besar resultan gayanya, maka percepatannya juga semakin besar. Tapi kalau masanya semakin besar dan resultan gayanya ini tetap, maka percepatan semakin kecil. Oke, selanjutnya kita ke pernyataan kedua. Berarti ini jawabannya yang pernyataan nomor 1 salah ya. Salah karena ini penjelasannya, ini ya 1 dan 2 ini sampai sini. Oke, pernyataan kedua, percepatan 1 lebih besar daripada percepatan 2 dan resultan gaya benda 1 lebih besar gaya yang kedua. Oke, ini sudah benar ya, karena ini kita tadi sudah mencari bahwa resultan gaya ini sigma F1 ini sebesar 20 Newton, sedangkan sigma F atau resultan gaya kedua yaitu 10 Newton, dan percepatan atau A1 ini sebesar 5 meter per second kuadrat, sedangkan percepatan kedua benda yaitu 2 meter per second kuadrat. Otomatis dapat kita ketahui benar ya bahwa percepatan benda 1 lebih besar daripada percepatan benda 2.
dan resultan gaya pada benda satu lebih besar daripada benda kedua. Oke, berarti ini benar ya. Jawabannya benar. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Tentukan kebenaran pernyataan di bawah ini berdasarkan data di atas. Maksudnya data pada gambar ini ya, masih tetap sama datanya. Ya. Berarti perhitungan yang kita sudah cari di nomor 1 itu tidak perlu kita tuliskan lagi. Atau ini kan sudah ada perhitungannya. Sekarang kita tindak tentukan. Percepatan 1 sebesar 5 meter per second kuadrat. Ini salah ya penulisannya, jadi diperbaiki nih. Berarti salah. Kenapa jawabannya salah? Karena satuannya harusnya 2 meter per second kuadrat, bukan second 2 second kuadrat. Ini salah ya. Jadi percepatan gambar pertama ini sebesar 5 meter per second kuadrat. Nah, ini yang salah ya di sini ya. Terus yang kedua, percepatan 2 sebesar 3 meter per second kuadrat. Apakah 3? Bukan, karena yang kita hitung tadi ternyata percepatan pada benda 2 yaitu sebesar 2 meter per second kuadrat ini ya. Jadi percepatan benda 2 yaitu 2 meter per second kuadrat. Ini ya pernyataannya. Pada poin pertama ini salah. Nah, coba kita pada poin kedua. Percepatan 1 lebih besar daripada percepatan 2 dan resultan gaya pada benda 1 lebih besar pada benda 2. Oke, ini benar ya. Coba kalau kalian pahamin, pernyataan kedua ini sama persis dengan pernyataan kedua pada nomor 1 ya enggak? Ini cuma beda penulisannya. Kalau di sini lihat di resultannya di bagian atas, kalau ini di bagian bawah. Oke, selamat menganalisis dan perhatikan ya. Kesalahan-kesalahan kecil seperti ini harus diperhatikan. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Nah, ini juga masih menggunakan gambar yang sama ya, gambar ini. Oke, masih menggunakan gambar yang pertama. Nah, berarti perhitungannya juga masih sama seperti ini. Nah, sekarang pernyataannya adalah resultan gaya pada benda 1 sebesar 50 Newton. Apakah benar? Nah, coba tadi perhitungannya berapa? Ya, benar ya, bahwa resultan benda ini sigma F1 besarnya yaitu 50 Newton. Berarti ini jawabannya benar. Kenapa benar? Ingat tadi sigma F2 ini caranya gimana? Sigma F benda pertama cara nyarinya adalah yang positif itu adalah ke arah kanan. Mana yang ke arah kanan? 40 Newton. Dikurang dengan yang ke arah negatif. Mana? 20 Newton. Nah, ini juga ada 30 Newton, ini juga ke arah kanan, berarti ini plus 30 Newton minus 20 Newton karena ke arah negatif. Jadi resultan gaya pada benda 1 sebesar yaitu 50 Newton ya, benar. Oke, sekarang kita cari resultan gaya pada benda kedua. Nah, tadi sigma F2 sama dengan, coba tadi ingat berapa hasilnya? 10 Newton. Berarti otomatis ini jawabannya salah. Kenapa salah? Karena ini tadi sigma F nya 2 berapa? Yang ke arah kanan mana? Ada 40 Newton. Berarti 40 Newton. Mana yang ke arah kiri? Yang ke arah kiri ada 2 yaitu 15 Newton dan 15 Newton. Berarti minus 15 Newton minus 15 Newton. 40 Newton minus 14 Newton dikurang 14 Newton sama dengan, nah itu 10 Newton. Oke, selamat mengerjakan dan analisis baik-baik ya nak. Satuannya ini resultan gaya, satuannya Newton. Udah benar.
Oke.